Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pagi ini, subuh, dengan pikiran yang tenang, masih belum banyak situasi yang masuk dalam pikiran kita menuju masjid, kemudian kita berzikir kepada Allah, bersujud dan lain sebagainya. Itulah menunjukkan karunia nikmat Allah yang paling besar. Namun di samping itu ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah penyakit, ada yang sedang berbaring di rumah sakit, bahkan ada yang pada pagi hari ini di belahan desa yang ada di kota Lumajang ini masih ada yang meninggal dunia dan masih diberangkatkan nanti sekitar jam 8. Itulah situasi saudara dan sahabat kita. Semoga Allah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah penyakit yang belum sembuh segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara kita yang meninggal dunia diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Fil yang insya Allah semuanya hafal. Dan surat Al-Fil ini adalah surah yang hanya terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ini pendek, 5 ayat, tetapi kadang-kadang kita masih lupa mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dibaca tebal, dan mana makhrajnya yang ya, as-soha, haknya. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka tetap kita belajar tentang Al-Quran ini walaupun dengan hafal, tetapi masih tercecer kita, termasuk yang
berdiri di depan ini, kadang-kadang masih saja ada yang terlupakan sebagai sifat manusianya. Maka harus tetap kita belajar dan sering membaca tentang apa yang kita hafal. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu atau Allah bertindak terhadap tentara yang bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu dalam keadaan sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, thairan ababil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang perhatikan, akan sedikit membuka sejarah yang ada di Arab Saudi atau di tanah Arab. Sejak usia madrasah kita kenal dengan tentara yang bergajah, karena lahirnya Rasulullah kebetulan bertepatan dengan serangan Abrahah itu. Hafal, bahkan ketika kita masih TK dan madrasah awal atau SD awal, kita dikenalkan dengan nyanyian gajah-gajah, kue tak kandani jah. Dikenalkan dengan binatang gajah. Gajah itu binatang yang besar, sikile koyok bumbung, ya. Telinganya besar, ada telalinya, ya, yang bisa mengangkat benda-benda dan merusak barang-barang yang ada di depannya, ya. Kemudian ada siungnya, pokoknya besar. Kalau orang diinjak gajah, mircat, nah, itu. Nah, pada waktu itu di Arab Saudi itu ada dua kerajaan, dua tempat yang paling diramaikan. Pertama di Ka'bah, di Mekah itu. Ada kota Mekah, di Ka'bah itu mulai dulu sudah ada namanya Ka'bah itu, yang sering dikunjungi dan dikelilingi dan tempat ibadah orang-orang Mekah. Jadi banyak tamu yang berkerumun di sana. Sementara kerajaan Abrahah itu ada di sebelah selatan Arab Saudi. Saya melihat atlasnya itu atau petanya itu ada di sebelah selatan, dan semuanya ada dekat dengan tepi Laut Merah. Jadi ada di sebelah selatan, ya, yang namanya sekarang Yaman, negara Yaman. Negara Yaman itu punya tempat ibadah yang dipimpin oleh Abraha. Itu tempat ibadahnya, karena agamanya Kristen, adalah gereja yang sangat bagus di zaman itu. Abraha itu kemudian iri, di tempat saya yang juga megah ini, tempat ibadah ini kok tidak dikunjungi seramai Ka'bah. Iri. Waktu itu di Ka'bah itu yang berkuasa, artinya yang memegang kunci daripada Ka'bah itu
yang sangat berpengaruh adalah Abdul Muthalib, kakeknya atau neneknya ya, mbahnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu Abraham mempunyai rencana ingin menghancurkan Ka'bah, bukan ingin menyerang ke Mekah, bukan, tapi ingin menghancurkan tempat ibadah itu. Cerita singkat, Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah itu berangkat. Setelah berangkat dengan pasukan-pasukannya, gajah yang terbesar diberikan kepada Abraha. Ya. Abraha itu nama lengkapnya adalah Abraha bin Al-Ashram Al-Habsyi. Itu nama lengkap daripada Abraha. Dan Abraha itu disiapkan gajah yang terbagus dan terbesar, dan diberi nama Mahmud, gajahnya itu, yang sekarang banyak juga namanya orang Mahmud, diberi nama Mahmud. Nah, perjalanan dari Yaman itu harus melewati kota Najran, kemudian Taif. Dan setiap kota yang dilalui itu, karena ada kerajaan-kerajaan kecil, dia takluk menyembah kepada Abraha. Maka diminta oleh Abraha, ikut saya, tunjukkan jalan untuk menuju ke Mekah. Nah, setelah itu ikut pasukan daripada Abraha itu semakin besar. Setelah itu sampai di kota Taif, begitu juga ketakutan yang kuasa di Taif itu. Pembesar-pembesar Taif itu takut, bergabung juga dengan Abraha, semakin besar. Yang ketakutan, ketuanya atau rajanya itu disuruh menunjukkan jalan atau penunjuk jalan menuju Mekah, ke Ka'bah itu. Nah, setelah itu berangkat sampai perbatasan kota Mekah. Abraha mengutus tentaranya, panglimanya menuju Mekah. Berangkatlah utusan itu dengan diiringi berbagai banyak macam tentara. Setelah sampai di sana, apa yang dikerjakan? Bahwa dia menemui Abdul Muthalib. Dia mengabarkan bahwa tentara kami akan menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah kalian. Saya tidak akan menyerang kalian, tidak akan membunuh penduduk yang ada di sini, tidak. Tujuan saya hanya menghancurkan Ka'bah. Marah juga sana, tetapi kekuatan tidak berimbang. Setelah berdialog begitu, Abdul Muthalib dirampas oleh tentara itu sebanyak 200 onta, dibawa oleh utusan Abraha itu. Setelah itu Abdul Muthalib kepada masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah itu mengatakan, jangan kamu melawan terhadap Abraha. Kita akan kalah, tidak akan berimbang, karena tidak berimbang daripada pasukannya itu. Maka kalian larilah ke bukit-bukit, ke lereng-lereng gunung. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah dan memegang kunci pintu daripada Ka'bah. Dia berujar, berkata, ya Allah, ini adalah tempatmu
bukan tempat saya, tempat menyembah kepadamu, untuk menghadap, untuk berkiblat kepadamu. Semuanya saya serahkan kepadamu. Saya tidak akan mampu menghadapi tentara yang akan merusak tempat ibadahmu. Maka Abdul Muthalib ikut juga ke lereng-lereng gunung untuk memperhatikan bagaimana Ka'bah ini bisa dirusak oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu. Setelah itu sampai kepada tentara Abraha, utusan itu, lalu dia berangkat. Ketika mau berangkat, penunjuk jalannya itu yang asalnya juga adalah dari suku Quraisy, orang Mekah sana. Maka namanya Nufail bin Habib itu pergi ke gajahnya yang akan ditunggangi oleh Abraha. Lalu dipegangnya oleh Nufail itu telinga gajahnya yang namanya Mahmud itu. Kemudian dibisikin, wahai gajah, kamu akan dibawa ke tempat yang keramat, yang sakral, tempat ibadahnya kepada Allah. Kalau engkau binatang yang baik, janganlah engkau berdiri, jangan engkau mau berangkat ke sana, kata Nufail. Setelah itu dia bangkit, lalu dia mundur di sela-sela tentara-tentara yang banyak itu. Dia lari ke bukit-bukit. Lalu oleh Abraha dan pengawalnya, gajah yang banyak dan gajah yang ditumpangi oleh siapa? Abraha itu tidak mau berdiri, pancet arendu, tak gelem berdiri. Walaupun dipukul dengan alat pukulan gajah, benih pecot ke. Ada alatnya itu digarukkan kepada sekitar kepalanya itu, tetap dia tidak mau berdiri, tidak mau bangkit gajah itu. Setelah itu dihadapkan ke Yaman, dia mau bangkit. Adep ke Mekah, ke Ka'bah itu dia bangkit. Lalu dihadapkan lagi ke arah Ka'bah itu, dia tidak mau berjalan. Setelah tidak mau berjalan, dia hadapkan lagi ke Taif, mau ke Yaman. Dia menghadap dan berangkat berjalan. Itulah keanehan binatang gajah itu. Ada memang. Jadi binatang-binatang itu lebih peka terhadap kebaikan-kebaikan itu. Ada naluri yang dimiliki oleh binatang itu, sehingga dia menyelamatkan seseorang yang beriman, yang patuh kepada kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah itu dipaksalah gajah itu untuk pergi ke Ka'bah. Lalu katanya orang sini sekonyong-konyong, ada sebuah toiron ababil, berbondong-bondong. Apa itu? Burung. Mon engak sampean nogu napa? Nogu manok. Bilen kasekan bondo-bondong muanyar, banyak muanyar. Dan burung-burung itu kakinya dua itu mencengkram batu yang sangat panas. Kemudian mulutnya itu menggigit batu itu. Jadi betelok, setiap burung ini betelok batu. Ya tentu saja batunya tidak besar, mungkin seperti apalah kita bayangkan, dan burungnya mungkin ya
mampu mengangkat batu itu. Cuma batu itu sangat panas sekali. Ada yang mengatakan batu dari neraka min sijil, dari neraka sijil, sangat panas. Setelah sampai di atasnya Abraha, dilepaskan oleh burung-burung itu, sehingga yang kena batu itu, kalau kena kepada gajahnya tembus karena panasnya. Jadi begitu panas itu bisa menembus, cahaya panas itu bisa menembus barang-barang walaupun dia tebal. Kalau jatuh kepada kepalanya tembus ke bawah. Begitu hebatnya panasnya daripada batu itu. Abraha lari, akhirnya kena juga dengan batu itu. Jadi begitulah tentang keadaan Abraha. Sehingga orang yang haji, kadang-kadang ini lembah yang dulu pernah ditempati atau pernah yang berkumpul Abraha, yang di sini diturunkan batu-batu kecil lewat Tayron Ababil itu. Kaum muslimin yang berbahagia, tanpa pembelaan tentara, pasukan, Ka'bah itu bisa selamat dengan pertolongan Allah. Ini sejarah yang mengandung pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwa rencana sebaik apapun manusia, rencana apapun manusia yang dianggap pandai, tetapi tidak akan mampu dengan kekuasaan Allah yang hebat. Katanya manusia dulu seakan-akan negara ini akan dikuasai oleh PKI, orang-orang yang ketika sholat dan subuh seperti ini diacak-acak oleh PKI dan disembelih, Al-Qur'annya dirobek-robek dan lain sebagainya. Berapa orang ulama, kiai, santri, pelajar yang dibunuh oleh PKI mulai tahun 48 sampai puncaknya 65, yang di sana jenderal-jenderal itu dibunuh. Waktu itu Pak Harto tidak muncul Masian, tapi Allah memunculkan setelah itu. Pak Harto bisa menguasai situasi semacam itu. Allah yang menolong agamanya, menolong umatnya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di Indonesia dengan situasi yang semacam ini, berapa banyak kiai yang sekarang meninggal. Kadang kita curiga dan lain sebagainya. Waktu di masjid dimasukin, kemudian ditusuk ulama itu. Sekarang tahun ini berapa ulama yang mati setelah ditangkap, ternyata dikatakan orang gila, gendeng. Mosok gendeng milih imam saya paten. Nah itu, ini sekarang ini semakin kacau. Dan apapun yang direncanakan oleh orang-orang yang zalim, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang akan diancam dan akan dianiaya dan akan dizalimi. Itu pasti. Maka dengan kita sekarang ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita itu selamat, pemimpin-pemimpinnya diberi hidayah, pertolongan, kemudian kita juga jangan ikut orang yang biasa memfitnah, biasa mengolok-olok dan lain sebagainya, tetapi kita merapat untuk bersama-sama barisan-barisan Islam, atau kita taat kepada para ulama yang lurus.
Karena ada ulama yang baik dan ada ulama yang tidak baik, ada yang ulama yang tidak baik, yang dulunya membela Islam tetapi setelah dikipas-kipasi di depannya dengan uang yang banyak, sak gebok, berhenti dia. Pertamanya mengharamkan, kemudian menghalalkan. Itu kalah, banyak yang kalah dengan uang dan jabatan. Jadi pada prinsipnya surat Al-Fil ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita meyakini dan jangan kita takut bahwa seluruh orang-orang zalim, orang-orang yang akan merusak agama ini akan tumbang dengan sendirinya, karena Allah selalu menolong kebenaran. Semoga pelajaran ini bisa membawa hikmah kepada kita semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang luas apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.